Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad besar itu ya Rasul? Jihadun nafs. Ini memerangi hawa nafsu. Dikatakan oleh Imam Nawawi, ini bagian hati ini ada 5, ada latifatul qalbi, tempat guru menyimpan energi zikir itu di latifatul qalbi, ya di sini di sebelah dada bagian kiri, 2 jari di bawah susu kiri, itu latifatul qalbi. Ini latifatul qalbi, nafsunya nafsu lawamah, sering nyela orang, kamu mah jelek. Apalagi di sosmed ya, itu tahulah barang teh menang anjuk, tapi kan sok peletak-peletuk dikit. Ini dosanya di sini nih, sebelah sini. Makanya di bagian sebelah sini ditanamkan oleh guru mursyid ini zikir di sebelah sini, biar sifat-sifat yang seperti itu tidak lagi ada. Ngebohong, ngewadul ya, spirit untuk nyuri, semangat untuk nyuri ya, nyuri barang orang yang bukan haknya itu di sini ya. Ngomong-ngomongin orang dan sebagainya itu di sini, menggunjing, gosip, gibah dan sebagainya itu di sini. Makanya kenapa dipukulkan ke dada kiri? Sebab di sini teh rajanya dosa. Rajanya dosa di sini teh. Hal-hal dosa yang berkaitan dengan urusan orang lain itu sering munculnya di sini. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya dan seterusnya. Juga ada bagian hati namanya latifatul ruh. Di dada bagian kanan 2 jari di bawah susu kanan, itu latifatul ruh itu di situ. Ini mau untuk pengetahuan saja, sebetulnya nggak boleh comel dibuka ini teh, tapi dah gimana tuh, dah harus dibuka ya, nih terpaksa dibuka saja. Di sini nafsunya namanya nafsu mulhimah. Di sini itu nafsu hewan jinak, Pak. Coba hewan jinak kebiasaannya apa coba? Hewan jinak itu kan kebiasaannya apa? Kebiasaan hewan jinak teh makan, tidur, berkembang biak. Jadi ini nafsunya yang menggerakkan di sini. Kita apa namanya? Mau makan, mau tidur, mau apa, ini latifatul ruh ya, namanya latifatul ruh. Terus di dada kiri bagian atas 2 jari di atas susu kiri itu namanya latifatus sirri. Latifatus sirri itu yang ngerokok sorrynya beri udud ya. Terharam kan, makruh hungkul. Itu latifatus sirri. Latifatus sirri itu bawaannya teh materialistis. Liburan pengen kemana, tahun ini harus punya apa, tahun depan harus naik jabatan, harus jadi apa, ini rumah kayaknya bagusnya digimanain dan sebagainya dan sebagainya. Nafsunya di sini ya, nafsunya di sini. Terus di sebelah sini di atas susu 2 jari di atas susu kanan itu namanya latifatul khofi. Latifatul khofi ini spiritnya adalah ngebunuh orang, ngebunuh secara fisik, ngebunuh secara citra. Jangan ikut tarekat, itu sesat, itu udah ngebunuh. Nah, nafsunya di sini, Pak. Nafsunya di sini gitu. Jadi ya saya mah bukan mau ngobrolin sampean yang sering sesat-sesatin torekat, saya mau ngobrolin nafsu sampean yang sering ngejelek-jelekin torekat gitu. Saya ngobrolin nafsu sampean aja gitu. Nah, di sini nafsunya apa? Ngebunuh orang, ngebunuh karakter maupun ngebunuh fisik. Sering kan banyak berita-berita pembunuhan dan sebagainya. Nafsunya di sini. Nah, di bagian tengah dada ya, ini namanya latifatul khofi. Tadi latifatul sirri, latifatul khofi. Ini di bagian tengah dada ada namanya latifatul akhfa. Latifatul akhfa itu ngedumel ya. Terus kemudian kesel, jengkel sama orang. Di sini tuh lihat pacar nikah sama orang lain, kedumel kan. Situ tengah dada, sebel yang nyekek tidak tengah dada dan sebagainya itu ya. Itu di sini di tengah dada. Nah, seluruh bagian dari hati ini harus teraliri oleh energi zikir ya, harus teraliri oleh energi zikir, sehingga cara baca zikirnya, cara melantunkan zikirnya juga beda dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sesuai nunutan, Pak.
nggak ada energi-energinya, tapi dah lah toh dah lah toh dah lah toh dah lah toh. Nah ini biar nafsu-nafsu itu terpukuli, ya. Nafsu-nafsu itu menjadi lemah suatu ketika. Setelah habis zikir rasanya tenang, itu tanda nafsu melemah. Makanya kata Rasulullah, kata sebagian itu kata sahabat, ya, roja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal waktu itu habis perang Badar. Nah, habis perang Badar masih dikatakan perang kecil itu, masih dikatakan perang kecil. Sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad besar itu? Ya Rasul, jihadun nafs. Ini memerangi hawa nafsu yang seringkali bawaannya teh pengen diam aja di kamar gitu ya. Bawaannya teh pengen mewek aja menangisi kehidupan. Bawaannya teh pengen pokoknya mah hidup segan paeh teh hayang teh ngaranna gitu teh. Itu teh nafsu, Pak. Nah, adanya di diri kita kan, itu nafsu harus diperangi. Itu, nah seluruhnya harus terhiasi energi zikirnya, sehingga yang naik ke sini itu energi-energi yang sudah baik, yang naik ke dada. Yang naik ke pikiran, dari dada naik ke pikiran, itu energi-energi yang sudah nyaman, energi-energi yang sudah baik, ya, energi-energi yang sudah baik. Ini di sini namanya latifatun nafsi, ya. Ini latifatun nafsi, ini nafsu amarah di sini. Ego, ngerasa paling benar sendiri, ngerasa dalil sendiri, ngerasa kitab yang sudah dibacanya udah banyak, ya. Ngerasa jamaah gue banyak, kalau gue ngomong pasti disuruh ini pesantren gue gede dan sebagainya, ini nggak mau belajar lagi dan sebagainya. Gue emang udah banyak ini, santri gue emang, jamaah gue emang udah banyaknya, gue emang nggak mau belajar lagi. Ini latifatun nafsi, nafsu amarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sebetulnya nafsu amarah itu selalu memerintah kepada kejelekan. Di sini ego namanya. Ego itu adalah nafsu amarah. Terus di ubun-ubun di sini ada namanya latifatul qalb. Latifatul qalb ini adalah nafsunya nafsu kamilah. Nah, di sini biasanya tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Andai aku punya. Andai aku punya. Nah, ini yang bicara nih. Banyak berandai-andai, banyak berangan-angan. Nah, seluruh bagian diri itu, seluruh bagian hati itu harus teraliri oleh energi zikir. Baru seseorang dikatakan sah menjadi ahli zikir. Jadi ahli zikir itu bukan yang mewek-mewek, istiqosah mewek, lu sedih ya ini zikirnya, bukan begitu, ya. Tetapi orang yang seluruh bagian hatinya, bagian jiwanya itu sudah teraliri oleh energi zikir, baru sah disebut wadzakirina wadzakirat. Dan laki-laki yang sering berzikir, juga perempuan-perempuan yang sering berzikir, gitu maksudnya. Sampai bagaimana ini mengalirkannya? Wa yasfu dzakir halal dzikri qalbahu mustahdiran lil ma'na hatta ka'anna qalbahu huwa dzakir wa huwa yasma'uhu. Sampai yang merasakan berzikir itu ternyata ruhnya, bukan lisannya. Nah, jadi pengamalan zikir jahar, pengamalan zikir dengan suara keras dan kencang itu menjadikan seorang pengamal zikir itu merasakan secara betul-betul bahwa ternyata ruhnya yang berzikir itu bukan lisannya. Ruhnya yang berzikir. Ternyata saya ini hanya mendengarkan ruh yang sedang berzikir saja. Nyaman, enak di situ teh. Ya. Jadi ruh yang berzikir, kita pendengar saja, ngedengerin ruh yang sedang berzikir, toh yang ngedengernya ruh juga sebenarnya teh. Nah, artinya ada kesadaran, efek dari zikir jahar itu, efek dari zikir dengan suara yang keras dan kencang itu, muncul kesadaran bahwa ini jasad, ini raga, ada yang mengendalikan, yakni ruh. Harakatul jasad biruh, wa harakatul ruh billah. Bergeraknya jasad kita itu karena geraknya ruh, dan bergeraknya ruh itu karena digerakkan oleh Allah. Sehingga ternyata zikir jahar itu menyingkap
memori-memori jelek tentang kehidupan yang sering menjadi penghalang kita, penghalang seorang hamba dengan Allah, maka sering-seringlah berzikir agar kita mampu mengenal diri kita. Setelah kita mengenal dengan diri, tentu kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal jiwanya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Demikian ya, sudah ya. Kalau mau tanya-tanya boleh tanya di kolom komentar, mau WA juga WA silahkan, mau inbox juga inbox silahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.